Sambil bersenandung riang dan berpegangan pada sisi tangga, Arsen menuruni tangga. Kakinya yang patah sudah cukup membaik. Arsen tidak perlu memakai kursi roda atau kruk lagi, namun masih belum bisa berjalan normal, apalagi berlari. "Morning Papa," sapa Arsen dengan ceria. Abian yang sedang mengambil piring untuk sarapan menoleh pada putranya. "Pagi-pagi udah klimis aja tuh rambut," sindir Abian. "Iya dong Pak, kan mau ketemu Mbak Savana." Mendengar itu wajah Abian berubah sendu. "Utututu kajian deh, nggak bisa ketemu putri yang dinanti-nanti 25 tahun. Makanya Pak, jadi orang tuh jangan emosian kayak aku gini loh. Baik, ganteng, penyayang, gak kasar, setia lagi." "Setia? Perasaan kamu gak pernah punya pacar? Setia sama kejombloan maksudnya?" Arsen tertawa, menertawakan dirinya sendiri yang dari bayi sampai umur 24 tahun belum pernah pacaran, dan menertawakan wajah ngenes papanya karena tidak bisa bertemu dengan putrinya. Kasihan sih, tapi salah sendiri. Arsen sudah cukup membantu papanya dengan memberitahu alamat rumah Tante Ayuma. Arsen juga beberapa kali menemani papanya bertemu Ayuma agar Ayuma lebih jinak. Papanya bilang kalau hanya bertemu berdua Ayuma galak sekali, tapi ya sampai detik ini Ayuma masih membenci papanya dan belum ada tanda-tanda Ayuma akan memberi papanya kesempatan lagi. Arsen suka dengan ketegasan Ayuma melindungi Savana. Arsen tahu Savana terlalu baik dan selalu memikirkan orang lain. Savana membutuhkan seseorang yang kuat untuk melindunginya, dan Ayuma orangnya. Ayuma benar-benar membuktikan dirinya seorang ibu yang bisa diandalkan. Tapi Arsen berharap Ayuma mau menurunkan sedikit ketegasannya dan mengizinkan Savana bertemu Abian. "Mau sampai kapan kamu berdiri di sana? Cepat duduk, kita sarapan," ucap Abian. "Untuk hari ini aku cuti sarapan sama Papa." "Cuti? Yang benar saja. Memangnya selama ini kamu menganggap makan sama Papa sebagai pekerjaan?" Arsen meringis. "Terus kamu gak sarapan?" "Aku mau sarapan di rumah Tante Ayuma sama Mbak Savana." Aku udah gak sabar mau makan masakan Tante Ayuma. Makanan paling enak yang cita rasanya pas di mulut." "Lebay kamu," cibir Abian, namun tak lama melanjutkan kalimatnya lagi. "Tapi memang iya sih, masakan Ayuma seenak itu." Abian tersenyum sambil mengingat masa lalu saat dia masih bersama dengan Ayuma. Sejak kecil Ayuma sangat suka memasak. Bahkan Ayuma pernah menang juara satu kompetisi memasak untuk anak umur di bawah 10 tahun. Setiap Ayuma memasak resep baru, Ayuma pasti memberikan padanya untuk dimintai testimoni. Kadang-kadang Abian sampai kesal karena hampir setiap hari Ayuma menyuruhnya makan dan makan. Tak heran badan Abian gembul waktu masih anak-anak. Baru setelah masuk SMA, Abian diet dan jadi six pack. "Papa juga sangat menyukai masakan Ayuma," lirik Abian. "Ya ampun, manis banget sih Pak. Ya udah, nanti kalau aku udah sampai di rumah Tante Ayuma aku kirim ke Papa makanannya yang kamu kirim. Fotonya lah biar Papa tambah ngiler." "Durhaka kamu." Arsen tertawa. "Maaf Pak." "Ya udah ya Pak, aku berangkat. Dadah Papa, jangan nangis ya, aku tinggal sendiri." Arsen tersenyum lebar sambil melambai-lambaikan tangan. Tunggu. Aduh Pak, segitunya gak mau aku tinggal. Nanti kita juga ketemu di kantor. Aku udah lapar, gak sabar mau makan masakan Tante Ayuma." Abian berdecak, kesal sekali dengan Arsen yang memanas-manasi dari tadi. "Jangan gini." Abian berdiri dan menghampiri Arsen. "Kamu kan dekat sama Ayuma. Kamu minta Ayuma buatin bekal bawa ke kantor, terus nanti kasih ke Papa." Arsen berdecik. "Minta aja sendiri." Lupa kan lagi musuhan. Abian ingin sekali memaki putranya, tapi karena
Abian membutuhkan bantuan Arsen supaya Arsen mau membawakan masakan Ayuma untuknya. Abian harus menahan diri dari ketengilan Arsen. Ayolah Arsen, kamu gak kasihan sama papa? Enggak. Abian menampakkan wajah melas. Gak usah melas gitu, Pak. Aku gak akan luluh. Justru aku merasa geli. Tolonglah Arsen, please minta Ayuma buatin bekal terus bawa ke kantor. Papa pengen banget masakan Ayuma. Kasihanilah papa. Kamu yang sudah tua ini. Setidaknya sebelum mati papa ingin mencicipi masakan Ayuma. Papa nih suka banget ngomongin mati. Pengen mati cepet-cepet. Emang papa gak takut masuk neraka? Dosa papa kan banyak, mana tobat belum seberapa. Nyinyirnya. Abian gemas dan mencabik bibir Arsen. Arsen tertawa. Aku ingetin aja, Pak, jangan suka ngomong mati. Abian menghela nafas berat. Ya udah Pak, aku mau OTW sekarang. Dadah papa sayang, nikmati aja makanan yang disiapin bibi. Arsen meringis dan berjalan meninggalkan papanya yang menggerutu karena kakinya masih sakit dan takut nanti kram di tengah jalan. Arsen minta diantarkan sopir saja ke rumah Tante Ayuma, Pak. Siap, Den. Setelah perjalanan cukup jauh, akhirnya Arsen sampai di rumah Ayuma. Tak lupa Arsen membeli parsel buah-buahan untuk Savana dan dimsum untuk Ayuma. Arsen cukup tahu diri, membawa sesuatu setidaknya untuk membalas kebaikan Ayuma. Sudah mengizinkannya makan di rumahnya. Meskipun Ayuma membenci Abian, Arsen bersyukur Ayuma tidak ikut membencinya. Pada dasarnya Ayuma memang memiliki hati yang baik. Hanya saja bisa menjadi sangat jahat pada orang-orang tertentu. Udah ganteng belum, Pak? Tanya Arsen sambil merapikan rambut dan kemejanya. Hari ini Arsen memakai kemeja hitam. Kata orang, kegantengan cowok akan meningkat jika memakai baju hitam. Ganteng, Den. Wangi juga. Tadi Den Arsen mandi parfum ya? Goda Pak sopir. Arsen terkekeh. Enggak Pak, aku mandinya pakai kembang 7 rupa yang airnya diambil dari air mata suci 7 sumur. Bisa aja Den Arsen. Ya udah aku masuk dulu ya Pak. Agak lama sih soalnya mau me time sama Mbak Savana. Bapak kalau mau cari makan atau cari janda kompleks juga boleh Pak. Pak sopir tertawa. Saya di sini aja Den, udah sarapan di rumah. Arsen mengangguk lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Mbak Savana, yuhu. Arsen tersenyum mendengar suara Savana. Oh Mbak Savana, ya main yuk, hayu. Arsen tertawa lalu mencari sumber suara itu. Savana ternyata sedang di dapur masak bareng Ayuma. Halo Mbak. Arsen menghampiri Savana dan Arsen mendaratkan kecupan di pipi Savana. Sontak saja Savana menoleh dengan mata melotot. Arsen meringis saat mendapatkan tonjokan di perutnya dari Savana. Kamu ini gak sopan ya Arsen, jangan cium sembarang. Aku masih jadi istri orang. Kamu kalau masih iseng suka cium atau peluk-peluk, aku gak mau ketemu kamu lagi. Aku tutup rapat-rapat pintu rumah. Arsen meringis semakin lebar karena sekarang Arsen sudah tahu Savana adalah kakak kandungnya. Arsen berani mencium pipi Savana. Kalau dulu mana berani. Segala itu Savana pada cowok, tapi kalau sama dari rumah bucin abis. Arsen mengerti mamanya juga suami istri. Wajar istri bucin suami, tapi meskipun bucin, Arsen tetap salut. Savana mau melepaskan cintanya saat dicintanya menjadi bumerang dan menyakiti dirinya sendiri. Maaf Mbak, soalnya Mbak Savana cantik banget hari ini. Setiap hari aku juga cantik. Savana mengibaskan rambutnya dengan manja lalu tertawa. Begitu juga Arsen dan Ayuma yang ikut tertawa. Selamat pagi Tante Ayuma yang ayu sekali.
sapa Arsen. Dalam bahasa Jawa, Ayu artinya cantik. Kamu juga tampan sekali hari ini, Arsen. Sangat cocok dengan kemeja hitam itu. Mau tebar pesona sama siapa sih? Sama Bik Santi ya? Goda Ayuma. Arsen meringis. Aku mau tebar pesona sama Mbak Savana. Aku takkan terpesona. Savana melengos. Udah yuk sarapan. Masakan udah siap hari ini. Tante dan Savana masak mie ayam. Ya ampun Tante, pagi-pagi makan mie ayam. Mie ayam enaknya dimakan malam-malam. Savana ngidam mau makan mie sebelum take off ke Singapura nanti. Arsen menginginkan Aris. Take off? Maksudnya gimana? Mbak Savana mau pindah ke Singapura. Ngapain? Liburan? Savana terdiam sesaat mendengar nada panik Arsen. Selama 3 hari itu, setelah pertengkaran Ayumah dan Dario, Savana sempat dilema antara berangkat atau tidak. Savana merenung dan berpikir baik-baik, dan inilah keputusan Savana. Savana akan tetap pindah ke luar negeri. Iya, Arsen, Tante dan Savana akan pindah ke Singapura. Tapi karena surat-surat belum selesai, kami akan menggunakan visa liburan. Jelas Ayuma. Arsen terdiam dengan wajah syok. Di pagi yang cerah ini, Arsen bahagia sekali bertemu Savana. Harapannya mendengar kabar baik, misalnya kabar kesehatan mental Savana sembuh sepenuhnya. Namun yang terjadi yang dia dengar justru kabar buruk, sangat-sangat buruk. Savana akan pindah ke luar negeri. Singapura memang dekat, hanya butuh waktu sebentar. Penerbangan dari Jakarta ke Singapura, tapi tetap saja mereka pisah negara. Tapi bukannya besok kamu ada sidang cerai sama Bang Dario? Tanya Arsen. Iya, tapi Bang Victor bilang sidang tetap bisa dilakukan asalkan ada yang mewakili. Bang Victor yang akan mewakiliku. Savana menggigit bibir bawahnya. Kamu pasti kaget. Bukan kaget lagi, aku hampir mati muda kena serangan jantung. Savana merasa tak enak. Aku mau ngasih tahu kamu nanti setelah aku selesai sarapan. Kita ngobrolnya sambil makan ya. Aku lapar dari tadi pengen makan mie ayam. Savana berjalan duluan, membawa nampan berisi 2 mangkok mie untuknya dan Arsen. Sementara Ayuma sedang mengurangi makan makanan yang mengandung banyak minyak, sehingga Ayuma hanya makan salad sayur. Ayuma juga sudah selesai makan dan kembali ke kamar untuk menyelesaikan packing untuk take off sekitar jam 12 nanti. Gimana, enak mie ayam buatan aku? Tanya Savana. Aku mendadak gak nafsu makan, Mbak. Gak nafsu makan apa? Tuh mie ayam tinggal separuh. Ya makannya gak nafsu makan. Mie-nya masih setengah. Kalau nafsu makan, mangkoknya sekalian aku makan. Savana tertawa. Ada-ada aja kelakuan Arsen, namun perlahan tawanya memudar. Begitu membayangkan perpisahan dengan Arsen, Savana pasti akan merindukan kelakuan lucu dan kejahilan-kejahilan Arsen. Arsen hanya ada satu, Savana tidak akan menemukan sosok seperti Arsen dan segala kerendemannya di dunia ini. Sekarang cerita, kenapa tiba-tiba kamu mau pindah? Tanya Arsen. Karena bosan aja di sini. Aku mau cari suasana baru. Savana tersenyum. Nggak usah bohong deh. Aku tahu kamu nggak mau pindah. Sok tahu. Orang aku beneran pengen pindah kok. Kayaknya aku dulu pernah cerita deh kalau aku pengen banget tinggal di luar negeri. Tapi negaranya Swiss kan, bukan Singapura. Sama aja, sama-sama luar negeri Arsen. Savana tersenyum dan lanjut makan. Bisa nggak sih nggak usah senyum kalau lagi sedih? Gerakan tangan Savana yang menyendok mie terhenti. Badannya menegak dan menoleh pada pemuda tengil itu. Aku bahagia Arsen, kamu nggak bahagia. Terus menurut kamu aku harus apa biar kelihatan bahagia? Aku benar-benar bahagia sekarang. Ibu kandungku sudah kembali dan ternyata aku anak konglomerat. Aku juga sudah hamil. Mimpiku menjadi seorang ibu akan terwujud. Lalu kenapa aku nggak bahagia? Karena cerai sama Mas Dario. Ya ampun, laki-laki di dunia ini bukan cuma Mas Dario.
Aku yakin suatu hari nanti aku akan bertemu dengan laki-laki yang mencintaiku dengan tulus. Sedangkan Mas Dario, meskipun aku cinta mati padanya, Mas Dario gak pernah mencintaiku. Sampai kapanpun di hati Mas Dario cuma ada Zia. Savana menunduk dan lanjut makan dengan lahap. Arsen menghela nafas berat. Sedih sekali rasanya, namun sepertinya percuma membujuk Savana tetap tinggal di sini. Keputusannya sudah bulat, ditambah lagi pasti Savana mendapat dukungan penuh dari Ayuma. Tapi janji ya, Savana menoleh. Janji apa? Kamu harus bahagia. Udah pergi jauh-jauh, tapi ujung-ujungnya gak bahagia. Ya sama saja, setiap orang pasti ingin bahagia Arsen. Aku juga ingin bahagia. Tapi mau bagaimana lagi, namanya juga hidup. Kita nggak bisa mengharapkan hidup kita selalu bahagia. Pasti ada 1-2 masalah. Iya benar, tapi paling nggak jangan suka menangis lagi. Hilangkan kebiasaan kamu tertawa di depan semua orang tapi diam-diam menangis. Savana terdiam dan meremas tangannya sendiri di bawah meja. Aku yakin pasti bisa bahagia. Sudahlah, aku nggak mau ngobrol yang sedih-sedih. Arsen mencengkeram lembut lengan Savana dan mengerahkan tubuh Savana agar menghadap padanya. Kita ini punya ikatan batin yang kuat. Kalau kamu sedih-sedih, aku ikut sedih. Kalau kamu bahagia, aku ikut bahagia. Ikatan batin. Kenapa juga aku punya ikatan batin sama kamu? Sepasang kekasih bukan, saudara juga bukan. Siapa bilang? Savana mengernyitkan alis. Terus kenapa kita punya ikatan batin? Karena kita saudara. Saudara. Arsen terdiam cukup lama. Rasanya Arsen ingin jujur, tapi Tante Ayumah melarang, dan Arsen tidak punya hak untuk memberitahu Savana. Ayumah yang paling berhak. Arsen tersenyum lebar. Iya, kita saudara sesama manusia ciptaan Tuhan. Savana berdecit, nyebelin. Arsen tersenyum samar, lalu lanjut makan mie lagi. Sekarang sudah jam 8 pagi. Keberangkatan pesawat Savana sekitar jam 12 siang. Jadi kira-kira tinggal 4 jam lagi Arsen bisa menghabiskan waktu bersama Savana di Jakarta. Arsen tidak tahu kapan Savana akan kembali ke Jakarta, atau mungkin tidak akan pernah kembali dan justru pindah ke negara Swiss, negara impiannya.